Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ahibbati fillah rahimakumullah. Kembali kita akan bacakan kisah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di dalam memperjuangkan agama Islam. Dan kali ini kitab yang kami akan baca yakni kitab Fadilah Amal, yang dimana di kisah pertama adalah kisah perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Taif. Bismillahirrahmanirrahim. Selama 9 tahun sejak masa kerasulan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berusaha menyampaikan ajaran Islam dan mengusahakan hidayah serta perbaikan kaumnya di Makkah. Namun, kebanyakan orang-orang Makkah selalu menyakiti, memperolok-olok dan berbuat semena-mena terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kecuali sekelompok kecil orang yang sudah masuk Islam dan beberapa orang yang selalu membantu beliau walaupun belum masuk Islam. Paman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, termasuk orang yang baik hatinya. Meskipun beliau belum masuk Islam, dia selalu membantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala bentuk. Pada tahun ke-10 kenabian, ketika Abu Talib meninggal dunia, kaum kafir mendapat kesempatan untuk mencegah perkembangan Islam dan menyakiti kaum muslimin secara lebih leluasa. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pergi ke Taif yang didiami kabilah Thaqif yang berjumlah besar, dengan harapan apabila kabilah tersebut masuk Islam, kaum muslimin akan terbebas dari berbagai penderitaan dan Taif akan menjadi pondasi penyebaran agama. Setibanya di sana, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menemui 3 orang yang ditokohkan. Beliau berbicara dengan mereka, mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan agar mereka mau membantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka bukannya menerima atau paling tidak berlaku sopan kepada tamu yang baru datang, sebagaimana adat bangsa Arab yang terkenal dengan memuliakan tamu. Bahkan mereka tanpa basa-basi menyambut beliau dengan sikap dan akhlak yang sangat buruk. Bahkan mereka pun tidak rela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di situ. Padahal orang yang paling dianggap sebagai tokoh seharusnya berbicara dengan sopan dan berakhlak yang mulia. Salah seorang di antara mereka berkata, "Oh, kamukah yang diutus oleh Allah sebagai nabi?" Yang kedua berkata, "Apakah Allah tidak menemukan selain kamu untuk diutus sebagai rasul?" Yang ketiga berkata, "Aku tidak mau bicara dengan kamu, sebab jika kamu memang seorang nabi seperti pengakuanmu, lalu aku menolakmu, tentu aku tidak lepas dari musibah. Jika kamu pembohong, maka aku tidak mau bicara dengan pembohong." Akan tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai hati yang begitu teguh, laksana sebuah batu karang. Beliau tidak berputus asa dan terus berusaha untuk mendekati masyarakat umum. Tetapi tidak seorang pun yang mau mendengarkan beliau. Jangankan menerima, bahkan mereka menghardik, "Tinggalkan segera kota kami. Pergilah ke mana kamu sukai." Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak dapat mengharapkan mereka dan bersiap-siap untuk kembali, maka mereka menyuruh anak-anak kota Taif untuk membuntuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lalu mengganggu, mencaci dan melempari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan batu sehingga kedua sandal beliau berlumuran darah. Dalam keadaan seperti itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Taif. Di tengah-tengah perjalanan tatkala sudah merasa aman dari gangguan anak-anak nakal itu, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ya Allah, aku adukan kepadamu lemahnya kekuatanku, habisnya upayaku dan kehinaanku dalam pandangan manusia. Wahai yang Maha Penyayang, melebihi sekalian penyayang. Engkaulah Tuhan orang-orang yang tertindas,
Dan engkaulah Tuhanku, kepada siapakah engkau serahkan diriku? Kepada orang asing yang akan memandangku dengan muka masam, atau kepada musuh yang engkau kuasakan kepadanya segala urusanku. Tiada keberatan bagiku, asalkan engkau tidak murka kepadaku. Perlindunganmu sudah cukup bagiku. Aku berlindung kepadamu dengan nur zatmu yang menyinari segala kegelapan, dan dengannya menjadi baik segala urusan dunia dan akhirat. Aku berlindung dari turunnya kemarahanmu kepadaku, atau kemurkaanmu kepadaku. Aku sanggup berbuat apa saja hingga engkau ridho. Tiada daya dan upaya melainkan denganmu. La haula wa la quwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala, penguasa seluruh alam pun memperlihatkan keperkasaannya, dan mengutus malaikat Jibril alaihissalatu wassalam untuk datang memberi salam kepada beliau dan berkata, Allah subhanahu wa ta'ala mendengar ucapanmu dan jawaban kaummu. Dan dia mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung agar siap melaksanakan apapun perintahmu kepadanya. Malaikat penjaga gunung itu pun datang dan memberi salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, apapun yang engkau perintahkan akan aku laksanakan. Bila engkau sukai, akan kubenturkan gunung-gunung yang ada di sekitar kota ini, sehingga siapa saja yang tinggal di antaranya akan hancur dan binasa. Atau apapun hukuman yang engkau inginkan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersifat penyayang dan mulia ini menjawab, aku hanya berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya saat ini mereka tidak menerima Islam, semoga kelak di antara keturunan mereka akan lahir orang-orang yang menyembah dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Inilah kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mendakwahkan agama Islam di kota Taif. Beliau ketika masuk ke dalam kota Taif disambut dengan perlakuan yang tidak layak. Dan ketika beliau berbalik dari kampung itu, malah orang-orang di kampung itu kembali menghardik beliau, mengumpulkan anak-anak untuk melempari beliau dengan batu, sehingga beliau pulang dari kota Taif dalam keadaan berlumuran darah. Demikianlah akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kita mengaku sebagai pengikutnya, namun ketika sedikit kesulitan atau celaan menimpa kita, kita langsung marah, bahkan menuntut balasan seumur hidup. Kezaliman dibalas dengan kezaliman, sambil kita terus mengaku sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mengalami penderitaan dan kesusahan yang berat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berdoa buruk dan tidak menuntut balas kepada mereka. Maka ahibati fillah, sebagai kesimpulan dari kisah ini, teruslah dakwakan agama Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala datangkan pertolongannya kepada kita, nusratullah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Yang menjadi tanggung jawab kita di atas permukaan bumi ini, bagaimana kita terus menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Entah orang itu mau menerima atau tidak, semua adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Maka dengan Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah kisah perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya bacakan, yang ketika beliau mendakwakan agama Islam ke kota Taif. Semoga apa yang kita dengarkan ini dapat menjadi pelajaran bagi kita, bahwasanya meskipun kita ditindas, meskipun kita dihardik, meskipun kita dicibir dalam mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala, namun kita jangan berhenti untuk terus mendakwakan agamanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga agama Allah Subhanahu wa taala ini bisa tersebar ke seluruh dunia. Masya Allah, kita lihat beberapa hari terakhir ini di ajang sepak bola Piala Dunia, kita lihat di media sosial
orang-orang berbondong masuk Islam. Ini adalah cara Qatar mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala ini berbeda-beda. Tapi kita harus selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala apapun keadaannya. Kita tidak boleh mengandalkan diri kita, dan kita jangan menganggap bahwa kita lah yang memberikan hidayah. Namun hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.